Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fikri Haikal. My registration number A1M2-19073. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai modal auxiliary verb. Saya akan menjelaskan 3 poin mengenai modal auxiliary verb. Yang pertama adalah definisi dari modal auxiliary, yang kedua adalah ketentuan dari penggunaan modal auxiliary, dan yang terakhir adalah jenis-jenis modal auxiliary. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari modal auxiliary. Modal auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang menambahkan arti pada main verb dalam kalimat. Fungsinya untuk mengekspresikan seperti willingness atau kemauan, ability atau kemampuan, possibility atau kemungkinan, necessity atau kebutuhan, dan permission atau izin. Modal auxiliary terbagi menjadi 2, yaitu modal present seperti can, may, will, shall, and must, dan modal past yaitu could, would, might, should, and ought to. Baiklah, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ketentuan penggunaan modal auxiliary verb. Ketentuan yang pertama adalah modal auxiliary tidak dipengaruhi oleh tenses, artinya dalam membuat kalimat tidak ditambahkan akhiran s, ed, atau ing, atau tidak dipengaruhi oleh present tense, past tense, atau tenses yang lain. Ketentuan yang kedua, modal auxiliary selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Dalam penggunaan modal kita harus menambahkan kata kerja bentuk pertama. Akan tetapi kata kerja tersebut tidak ditambahkan s atau is, ing, dan to. Ketiga yaitu membuat kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatif, tambahkan not setelah modal. Contohnya, my brothers cannot sleep. My sister cannot cook. Tujuan yang terakhir adalah dalam suatu kalimat tidak boleh terdapat lebih dari satu modal auxiliary. Saya akan menjelaskan materi ketiga mengenai jenis-jenis auxiliary verb. Yang pertama adalah can. Can adalah auxiliary yang menyatakan kemampuan atau ability, possibilities atau kemungkinan, dan permission atau izin. Contoh kalimat untuk modal can, yang pertama abilities atau kemampuan. I can do anything if I want. Contoh yang kedua untuk possibilities. Birds can fly. Dan contoh yang terakhir untuk permission. Can I join this party? Oke, modal yang kedua adalah could. Could adalah auxiliary verb yang merupakan bentuk past atau lampau dari can. Fungsinya adalah sama-sama untuk menyatakan ability atau kemampuan, possibilities atau kemungkinan, dan permission atau izin. Contoh kalimat untuk modal could yaitu yang pertama ability. Ilhamto could come here. Yang kedua untuk possibilities yaitu this coffee could be yours. Dan yang terakhir untuk permission yaitu could you call back later, or could I take your books? I think that's it explanation for me. The next explanation will be continued by my friends on the next video. Ikhlas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Melanie. My registration number is A1M21947. In this section, I will tell you about modal verb, but my part just modal verb may, might, will, and won't. May can use to show possibility, to express wishes, and to ask permission. To show possibility, for example, the teacher may be late. To express wishes, for example, may the new year bring us happiness.
Then to ask permission, for example, may I borrow your book? Then we have might. Might can also use to show possibility. For example, they might give us a discount. Then we have will. Will can use for decided future time. For example, I will leave at 7 o'clock. Then will can also use for show willingness or to make promises. For example, I will give money to charity in this Ramadan. Then the last we have would. Would can also use to ask polite question. For example, will you help me? I think that's enough from me. I close by wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatullah Ilmi Alulia dengan NIM A1M21903. Saya dari jurusan Bahasa Inggris kelas A. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda sekalian 4 macam modal verbs. Yang pertama ada shall, ada should, must, and ought to. Baiklah, langsung saja kita berpindah kepada pembahasan yang pertama, yaitu shall atau dan juga should. Ketika kita menggunakan sebuah kalimat yang menggunakan modal verb shall atau should, maka rumus yang kita pakai adalah subject plus shall atau should plus verb 1 plus object or complement. Beralih kepada pembahasan yang pertama, ada shall. Shall digunakan untuk membuat suatu kalimat future. Jadi dalam kalimat future, shall di sini bisa digunakan sebagai pengganti will atau yang bermakna akan. Hanya saja dalam penggunaan shall hanya dikhususkan untuk subjek seperti I dan we. Contohnya yang pertama ada I shall go to swimming pool, yang bermakna saya akan pergi ke kolam berenang. Contoh yang kedua ada we shall watch movie tonight, kita harus atau kita akan menonton TV malam ini. Selanjutnya pembahasan yang kedua ada shall digunakan untuk mengungkapkan suatu keharusan yang bersifat formal atau biasa digunakan ketika kita membuat kalimat yang ditujukan untuk orang dewasa atau yang lebih terhormat daripada kita. Contohnya, she shall abide by the law, yang artinya baik, maaf tadi saya potong. Saya akan melanjutkan. Untuk poin yang kedua, shall di sini digunakan untuk mengungkapkan sebuah keharusan. Yang kita ambil contoh ada she shall abide by the law, yang bermakna dia perempuan harus menaati peraturan. Dan untuk kalimat negatifnya kita bisa pakai kalimat yang di atas, yaitu she shall not abide by the law, yang artinya dia perempuan tidak akan menaati peraturan atau tidak harus menaati peraturan. Kalimat interrogatifnya shall she abide by the law, haruskah dia perempuan atau akankah dia perempuan menaati peraturan? Baik, itu saja pembahasan mengenai shall. Kita lanjut pada poin yang kedua, ada should di sini. Should sama seperti might, may, or might, sama seperti can and could. Should merupakan bentuk lampau dari kata shall. Hanya saja di sini pada poin yang pertama, should juga digunakan untuk mengungkapkan keharusan dalam bentuk informal. Oke, kita ambil contoh. He should go home right now, artinya dia laki-laki harus pulang ke rumah saat ini. Kalimat negatifnya he should not atau he shouldn't go home right now. Yang kalimat interrogatifnya lanjut, should he go home right now. Poin yang kedua yaitu should juga digunakan untuk memberikan sebuah saran atau yang bermakna seharusnya. Semisal you should take a rest more, yang artinya kamu harus beristirahat lebih. Kalimat negatifnya ada you should not take a rest more, yang bermakna kamu tidak harus beristirahat lebih. Dan ada should you, yang jika dibuatkan dalam sebuah kalimat menjadi you should you take a rest more, haruskah kamu mengambil istirahat lebih. Baik, lanjut ke pembahasan poin ketiga. Di sini ada kata atau modal verb, ada must. Must itu jika dibandingkan dengan should, penggunaan kata must dalam sebuah kalimat kewajibannya lebih di atas should, atau dalam bahasa Indonesianya itu bermakna kudu.
kudu harus dipakai atau lebih wajib daripada kata should. Oke, untuk must sendiri, pada poin yang pertama, must digunakan untuk suatu saran yang bermakna saran tersebut wajib diikuti menurut si pembicara. Semisal contoh, you must go to the doctor because you look very pale. Jadi ketika saya mengucapkan kata ini, saya itu menginginkan sahabat pembicara saya untuk pergi ke dokter. Kalau tidak ke dokter, kalau tidak dia bisa bertambah sakit. Selanjutnya contoh yang kedua, he must go home now. His wife is about to go to labor. Artinya dia harus pulang ke rumah sekarang karena istrinya akan melahirkan. Jadi must di sini digunakan untuk memberikan suatu saran yang bermakna strongly advised. Oke, lanjut yang poin yang kedua. Di sini ada must digunakan untuk menyatakan sebuah aturan yang bersifat formal. Semisal contoh, passengers must present ticket and passport. Yang artinya para penumpang harus mempunyai sebuah tiket dan juga paspor. Ini biasanya peraturan ini terdapat biasanya ketika kita berkendara menggunakan transportasi umum seperti pesawat dan juga kereta. Oke, lanjut. Terkhusus untuk must, kalimat must negatif atau must plus not atau biasa kita sebut mustn't. Mustn't di sini digunakan untuk menyatakan sebuah larangan. Oke, contohnya you mustn't feed the animals in the zoo. Yang artinya kamu tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Jadi larangannya ini wajib diikuti atau tidak boleh dilanggar. Oke, lanjut ke pembahasan yang terakhir. Di sini ada kata ought to. Ought to sifatnya kurang kuat jika dibandingkan dengan must, tetapi dia lebih kuat jika dibandingkan dengan should. Semisal contoh, kita menggunakan ought to untuk menyatakan sebuah rekomendasi. Oke, rekomendasi yang pertama contohnya, you ought to exercise more. Artinya kamu harus berlatih lebih. Yang kedua ada ought to yang digunakan untuk menyatakan sebuah aspirasi atau kemampuan atau kemungkinan. Contohnya, she ought to receive the package tonight. Dia harus menyiapkan barang-barangnya malam ini. Biasanya ketika kita ingin melakukan satu perjalanan yang lebih. Oke? Baiklah, saya kira itu saja dari saya mengenai penjelasan dari 4 buah modal verb, ada shall, should, must, and ought to. Saya harap Anda bisa mengerti dengan penjelasan saya. Sekian, saya tutup dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Reski Arba. My registration number is A1M219O61. I am from group 11. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian dari WH question. Yang kedua, who and whom. Yang ketiga, what. Yang keempat, when. Dan yang kelima, where. Oke, langsung saja pada yang pertama, yaitu pengertian dari WH question. WH question adalah sekumpulan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, seperti orang, benda, tempat, cara, dan lain-lain. WH question juga dapat disebut sebagai open question karena pertanyaannya bukan untuk mendapatkan jawaban yes atau no saja. Oke, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang who and whom. Who and whom are used to obtain information about a person or people. Example, who is your favorite singer? Jadi, dia menanyakan siapa penyanyi favoritmu. Dan who di situ berperan sebagai WH question. Contoh yang kedua yaitu whom is he dating? Dan whom di situ berperan sebagai WH question juga. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang what. What is used to request information about somebody or something. Example, what is your name? Jadi, what di situ berperan sebagai WH question. What is your name? Jadi, siapa namamu? Dia bertanya dan jawabannya tidak mungkin yes atau no saja. Itulah sebabnya WH question disebutnya sebagai open question karena jawabannya bukan yes atau no saja. Jadi jawabannya misalnya dia bertanya, what is your name? Jadi orang yang menjawab, my name is Rizky. Yang keempat,
when. When is used to obtain information about the time. Example, when I can see you again. Jadi dia bertanya kapan kita bisa bertemu kembali. Dan when di situ berperan sebagai WH question. Yang kelima, where. Where is used to obtain information about the location of people or thing. Jadi where di situ berperan example, where do you live. Jadi where di situ berperan sebagai WH question. Dia menanyakan di mana lokasimu kau tinggal atau di mana tempatmu kau tinggal. Okay, I think enough for me. More than less, I'm sorry. And I close with say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Toisan dengan NIM A1M219045. Okay, today I want to explain about WA question. Okay, di sini saya akan menjelaskan mengenai WA question, why, which, whose, and how. Okay, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai why. Why di sini mempunyai arti mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, why do you call me? Mengapa kamu menghubungiku? Contoh yang kedua, why do you hate me? Mengapa kamu membenciku? Oke, kemudian which. Kata tanya which digunakan untuk menanyakan pilihan. Kata which mempunyai arti yang mana. Contoh kalimatnya, which one do you like? Watching TV or watching YouTube? Oke, yang ketiga, whose. Whose ini digunakan untuk menanyakan kepemilikan. Whose ini dapat digunakan untuk interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Whose juga ini dapat digunakan untuk kalimat statement atau pernyataan. Contoh kalimat whose dalam bentuk tanya. Whose car is there? Artinya, mobil siapa itu? Yang kedua, contoh yang kedua, whose dalam bentuk kalimat statement. A garden whose beautiful is my mother's. Artinya, sebuah kebun indah adalah milik ibuku. Kemudian yang terakhir, how. How ini digunakan untuk menanyakan usia, cara, jarak, harga, durasi, dan frekuensi. Contoh kalimat how. How old is your sister? Berapa usia kakakmu? Contoh yang kedua, how much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu miliki? Contoh yang ketiga, how far your campus from home? Oke, baik, itulah tadi materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.